Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatih. Saya dari kelas 6 MI Muawanah Ngijo dan saya di sini akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Kejadian langit dan bumi. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Gunung, laut, tumbuhan, dan hewan. Bintang dan matahari sebagai sumber panas dan bulan sebagai penerang pada malam hari. Langit dan bumi oleh Allah diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Tuhan sama dengan 1000 hari di sisi manusia. Allah Maha Kuasa apabila menghendaki suatu cukup berfirman, kun, jadilah, maka jadilah apa yang diinginkannya. Sesungguhnya menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk dan yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk, patuh, senantiasa berbakti kepadanya. Sama sekali tidak pernah berdurhaka kepadanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan, dan tidak tidur. Tidak melakukan perbuatan dosa. Tidak berjenis laki-laki atau perempuan. Dan mempunyai alam sendiri, yaitu alam ghaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jin dan iblis. Jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jin yang ingkar dan membangkang perintah Allah disebut dengan iblis dan setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka dan jahat. Tidak ada kebaikan sama sekali. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa. Asal mula Nabi Adam alaihi salam. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin ataupun iblis diciptakan, Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola bumi. Hal ini diutarakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Para malaikat mengira lalai dan menjalankan tugasnya, maka mereka berkata, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka saling bermusuhan dan berbunuhan, sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan namamu. Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk kemudian dimasukkannya ruh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud dan menghormati kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya segumpal tanah, kata iblis menyombongkan diri. Padahal hanya Tuhanlah yang mengetahui siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh kau tidak patut tinggal di sini lagi dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Iblis berkata, wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti.
Permohonan iblis pun dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, "Ya Tuhan, karena Engkau telah mengutuk saya sebagai yang tersesat, maka saya menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalan-Mu yang lurus." Itulah sumpah iblis. Allah berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, Aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu, Aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntut mereka jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akal tentu akan dapat sesat. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Aku di hari kemudian." Dengan firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menuruti hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Allah kemudian mengajak kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi itu. Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu." Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Firman Allah. Adam kemudian menyebutkan benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. "Bukankah sudah kukatakan, Aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan, tapi merasa kesepian karena tidak mempunyai teman. Jebakan iblis. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berupaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika, ia berhasil masuk surga. Kebetulan, pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sembari berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Buahnya pun sangat harum, tentu rasanya juga lezat." Adam tahu buah itu di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan, maka ia tak mau memetiknya. Iblis mengujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan merasa sakit hati, tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhanmu melarang memakan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab itu kalian makan buah ini, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini." Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat. Tak ada buah yang di surga. Tak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku ini. Iblis meneruskan bujukannya. "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan pada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga ini." Hawa yang terkena bujukan iblis itu berkata pada Adam, "Rupanya benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah kuldi yang memetik buahnya. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah.
Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kalian berdua memetik buah itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata." Adam dan Hawa sangat menyesal. Terlebih setelah memakan buah itu, aurat mereka terbuka. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan tunduk malu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, Adam berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu. Karena tekanan bujukan iblis, jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastikan kami termasuk golongan-golongan orang yang merugi." Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima. Keduanya pun diampuni Allah. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan ini. Maka berfirmanlah Allah, "Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana segala kebutuhan hidup tersedia. Tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Di sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat dan jenis laki-laki bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan saat melahirkan anak. Namun kamu jangan khawatir, kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka akan selamat dari godaan iblis." Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh dengan manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menganga lebar. Pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas baik besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun kemudian saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan yang tempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita yang sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka dipertemukan di padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan. Mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam Hawa tinggal di sebuah gua yang besar dan lebar. Gua itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia menjinakkan binatang untuk diternaknya, mengelola tanah pertanian dan perkebunan buah-buahan. Tantangan alam yang keras atau menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Apakah karena salah Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus diberikan hidup di dunia? Bukan. Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah yang mengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan Nabi Adam ditempatkan di surga, setelah itu beliau harus ditempatkan tujuannya, yaitu bumi. Demikian kisah ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat kalian petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.